Apakah Yesus yang sudah ada sebelum Abraham ada ini adalah Tuhan? Tentu Tuhan, karena dia berkata sendiri. Oke, pertanyaan saya, siapa Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Yesus lah bang, Yesus Kristus. Atau Allah. Siapa Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Jawab. Elohim. Kenapa bukan Yesus? Ayo, kenapa bukan Yesus? Tadi kau katakan, Tuhan, aku sudah ada sebelum Abraham ada. Siapa yang sudah ada sebelum Abraham? Tunggu dulu. Siapa yang sudah ada sebelum Abraham ada, Edi? Kau katakan Yesus. Apakah Yesus yang sudah ada sebelum Abraham ada ini adalah Tuhan? Ya, dia adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan bahkan sebelum Abraham ada. Betul? iya betul. Pertanyaan saya, siapa Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Nama Tuhan ini banyak bang. Mulai. Kejang-kejang kau, Edi. Ngeri. Ngeri bang, ngeri. Tuhan banyak nama bang, banyak gelar. Ngeri, Jadi kita Edi, bingung, ngeri. Cari. Waduh. Ngeri, Edi. Berat, Edi, musuhmu kali ini berat. Tapi gini dia bang. Mana? Gini dia. Jadi berapa tahun nanti dia di neraka bang? Setelah sudah dicuci, masuk lagi surga berapa tahun? Gimana hukumannya? Sampai habis dosanya, sampai dia bersih dosanya. Sampai bersih. Dari mana dia Iyalah. tahu bersih dosanya bang? Ya Tuhan yang tahu, Tuhan yang menentukan bahwa dosanya sudah bersih. Kalau sudah bersih dosanya baru dia dimasukkan ke dalam surga yang kekal. Setiap orang yang beriman selagi dia tidak menduakan Allah, selagi dia tidak syirik dan di dalam hatinya masih ada iman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, pasti masuk surga. Tapi kalaulah dia berdosa, tidak segampang itu masuk surga. Bentuk kemahaadilan Tuhan dengan cara membasuh dia dulu di dalam neraka sampai bersih dia di dalam neraka, dosanya habis, barulah dia masuk ke dalam surga. Begitu, Edi. Ngeri. Ya. Tapi masuk akal tidak? Masuk akal kan? Iya, kalau Ya, menurut masuk. saya memang tapi sama Nah, dong, di Bang. dalam Kayak kitabmu, di dunia ini. di dalam kitabmu itu ada tertulis di dalam Yehezkel, yang berbuat dosa itulah yang harus mati. Ayah tidak turut menanggung dosa anaknya, anak tidak turut menanggung dosa ayahnya. Itu tertulis dalam kitabmu. Yang berbuat dosa itulah yang harus mati. Yang berdosalah yang harus mati. Ayah tidak turut menanggung dosa anak, anak tidak turut menanggung dosa ayah. Pertanyaan saya, ketika Anda dan anak Anda berbuat dosa, siapa yang mati? Iya. Kenapa Tuhan? Kenapa jadi Tuhan yang mati? Seharusnya Anda yang mati. Katanya upah dosa adalah maut. Dosa Anda sudah ditebus, maka tak mungkin maut menimpa Anda. Tapi faktanya hari ini Anda masih mati. Gin, itu kan perjanjian lama bang, yang abang kutip. Perjanjian lama itu apa kata Yesus? Matius pasal 5 nomor 17 sampai 18. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, melainkan menggenapinya. Sebelum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik daripada hukum Taurat tidak boleh ditiadakan. Lukas pasal 16 ayat 17. Lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada satu titik hukum Taurat itu batal. Hukum Taurat tak boleh dibatalkan.
tak boleh tidak diberlakukan, tidak boleh ditiadakan, yang termasuk daripada 10 perintah Tuhan, 10 commandment dan 613 mitzvot, salah satunya adalah hukum sunat dan lain-lain. Tidak boleh ditiadakan, kata Yesus. Andai kata Musa datang bawa angka 1 sampai 9, Yesus datang menggenapi bawa angka 10, maka genap angka 1 itu sampai 10. Sempurna dia, betul? Ya, Titan ya. Pertanyaan saya, di dalam Kejadian 17, ayatnya yang ke-14, setiap laki-laki haruslah disunat, haruslah dikerat kulit hatannya. Betul? Ya, betul. Barang siapa yang tidak bersunat, haruslah dilenyapkan dari orang sebangsanya, karena ia telah mengingkari perjanjianku. Betul? Iya, sebelum datang Yesus itu, Bang. Kenapa Anda tak disunat? Saya udah. Kenapa orang Kristen tak bersunat? Karena Yesus berkata, Bang. Apa? Yesus berkata, dibaptis dengan roh dan air itu udah sah. Yang saya bahas sunat bukan mandi air. Baptisan itulah sunatnya, Bang. Mana ada di mana dikatakan bahwa baptis itu sunat? Kapan Yesus mengatakan demikian? Bahkan Yesus yang kau tuhankan itu disunat di usianya yang ke-8 hari. Kenapa kau tak disunat? Mengarang antum. Yesus disunat usianya yang ke-8 hari. Kenapa Anda tak disunat? Itu wajib dilaksanakan. Milata Ibrahim, milah Ibrahim, perjanjian Ibrahim dengan Tuhan itu harus Anda laksanakan. Tidak ada di dalam kitabmu bahwa bersunat itu dikhususkan hanya keturunan Ibrahim saja. Tidak ada tertulis dalam kitabmu bahwa bersunat itu hanya untuk orang-orang Yahudi. Di mana dikatakan tidak ada. Yang kau ikuti ini bukan ajaran yang datangnya dari Yesus. Yang kau ikuti itu adalah ajaran yang datangnya dari Paulus. Kenapa kalian tak bersunat? Karena Paulus sudah membatalkan hukum Taurat di dalam Efesus 2 ayat 15. Apa kata Paulus? Apa kata Paulus dalam Efesus 2 ayat 15? Dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan satu manusia baru yang bekerja dalam Kristus. Filipi pasal 3 ayat 6 sampai 8. Apa kata Paulus? Kata Paulus, hukum Taurat itu sampah. Makanya Anda tak bersunat. Diwajibkan Anda bersunat, diperintahkan Anda bersunat, mengikuti milah Ibrahim, milata Ibrahim, perjanjian antara Ibrahim dan keturunannya dengan Tuhan. Anda diperintahkan untuk mengikuti itu. Bahkan Yesus yang Anda tuhankan itu disunat. Kenapa Anda mengikuti Paulus dengan konsep sunat hati? Yang namanya disunat itu Edi, ku kasih tahu kau ya, kulup lelel itu dipotong, bukan hatimu yang dipotong. Kok sunat hati? Kapan Yesus mengajarkan kau sunat hati? Ada Yesus mengajarkan kau sunat hati? Bukan sunat itu yang ditengok Yesus, Bang. Hatinya yang ditengok, bukan ngeri. Aduh. Inilah kau, makanya orang Yahudi itu benci sama kalian. Kau melanggar perintah Tuhan. Orang kita Islam disunat apa enggak, Bang? Disunat. Islam diwajibkan bersunat. Karena tertulis tidak, iya. Karena tertulis di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nahl ayatnya yang ke-123. Nabi Muhammad diperintahkan Allah untuk mengikuti millah Ibrahim, ajarannya Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim disunat, maka kami diwajibkan untuk bersunat dan dikuatkan di dalam dalil-dalil, di dalam hadis. Makanya kami bersunat. Diperintahkan untuk mengikuti ajaran Ibrahim, millah Ibrahim, milata Ibrahim. Makanya kami bersunat. Berbeda dengan kau, diperintahkan bersunat, kau tak sunat. Siapa Tuhanmu? Yesus apa Paulus? Saya disunat, Bang. Hah? Kalau saya disunat. Kata Paulus, barang siapa yang bersunat, dia wajib melaksanakan hukum Taurat. Apakah Anda melaksanakan semua hukum Taurat? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jadi, Macet. bukan cuma itu kita ikutin, Bang. Itu aja, Bang. Kritik. Kata-kata yang nggak bagus, Abang kritik kan? Bukan aku ini mengkritik kata-kata yang tak bagus. Tertulis dalam kitabmu, maka bantah saya menggunakan dalil. Bantah aku, coba bantah. Perintah Tuhan yang 1 sampai 10 itu yang patut diikuti. Oke,
Dilarang membuat berhala, dilarang membuat Iya. patung. Kenapa di dalam Iya, gereja betul. ada patung? Kenapa di dalam gereja ada patung Yesus? Tengok gerejanya dulu dong. Oh, jadi berbeda gereja, berbeda kitabnya. Berbeda gereja, berbeda manfaatnya. Kitabnya sama tidak? Kitabnya sama, pelaksanaannya beda. Tuhannya sama tidak? Tuhannya sama. Ya kenapa ajarannya berbeda? Itu sangki cintanya sama Tuhannya, makanya dibuat Bukan patung. saking cintanya. Itu saking itu karena kitabmu itu terdapat banyak kontradiksi, masing-masing memiliki kesimpulan. Ngeri ede, berat ede. Jika tak sanggup lambaikan tanganmu ede. Gini dia bang, Apa? kalau kita ini kita yakini kita menjalan kebenarannya. Jadi kita gitu terbawa-bawa ya gitu dia kemana-mana pun megang salib. Kalau kayak Elia Imron itu kan megang salib. Jadi saking cintanya karena dia cinta sama Tuhan Yesus itu gitu dia jadinya. Bukan berarti cinta kepada Tuhan itu harus membuat patung Tuhan. Kalau sudah namanya dilarang, Edi, ya dilarang. Kenapa kau bantah? Itulah prinsip seseorang. Dilarang Bang. membuat Beda. patung. Dilarang membuat gambar-gambar yang menyerupai Tuhan. Makanya orang Yahudi itu benci sama kalian. Kalau kau jumpa orang Yahudi, kau diludahi. Karena di mata orang Yahudi, kalian itu ada avodah zara, penyembah berhala kau itu. Orang Yahudi pun dia berdoa berdiri kok. Dia berdoa. Di ratapan Bersujud itu dia. berdoa. Bersujud dia. Kalau orang Yahudi. Iya. Tembok ratapan, walaupun dia punya tembok ratapan, bersujud juga orang Yahudi. Sekarang saya tanya Anda. Yesus berdoa bersujud. Anda berdoa dengan apa? Bersujud bisa. Di mana orang di dalam gereja berdoa bersujud? Tunjukkan sama saya. Kantuk kopi. Tidak ada. Benjol Orang kepalanya. kursimu aja rapat, kalau kau sujud, benjol kepalamu kena kursi. Aduh, enggaknya mesti di gereja kita bersujud berdoa, Bang. Di rumah pun bisa. Di rumah pun bisa. Yesus disunat, orang Islam disunat. Ah, perempuan dari mana perempuan? Diambil. Yesus berdoa bersujud. Ya kenapa? Memang diperintahkan seperti itu kok. Disunat juga perempuan kan? Disunat perempuan. Iya, dari mana diambil kok bisa disunat perempuannya dari mana? Karena diperintahkan untuk bersunat dan berdasarkan kajian medis, disunatnya perempuan dan laki-laki itu bisa menyehatkan kita, menghindarkan kita dari penyakit. Jadi tak masalah, tak dilarang. Waduh. Laki-laki cuma yang disunat, Bang. Aduh. Sekarang kau kutanya. Apa manfaatnya perempuan disunat? Gawat. Oke. Sekarang kau kutanya. Di dalam Kejadian pasal 1 nomor 26. Ya. Di situ ada firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Betul? Ya betul. Nah, apakah manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan? Iya. Dari segi fisik. Iya betul. Nah, pertanyaan saya. Manusia terdiri dari dua kategori, laki-laki dan perempuan. Betul? Laki-laki yang Dan diciptakan perempuan. dari tanah. Dan perempuan, Perempuan betul? tidak. Loh. Duluan laki-laki, Bang. Ya, tak masalah. Di manusia ini diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Betul apa tidak? Sepakat dulu. Betul, iya betul. Serupa Tuhan. Manusia itu ada dua kategori, laki-laki dan perempuan. Betul tidak? Kalau perempuan dari tulah rusuk ada. Sebentar. Kan Iya, menurut gambar manusia bukan perempuan itu. Iya dari Adam dia, Bang. Dari Adam. Iya, perempuan manusia bukan? Manusia. Oke. Pertanyaan saya. Laki-laki diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan yang mana? Perempuan diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan yang mana? Jawab. Diciptakan untuk segambar dia, Bang. Segambar Tuhan. Seperti Iya. Tuhan. Nah. Betul. Tuhan mana laki-laki, Tuhan mana yang perempuan? Jawab. Kalau Adam diciptakan dari tanah.
Bukan bahannya yang kutanya, gambar dan rupa. Laki-laki itu punya lelel, perempuan punya nenen, betul tidak? Ya. Nah, laki-laki itu diciptakan menurut gambar rupa Tuhan yang mana? Perempuan diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan yang mana? Jawab. Kalau laki-laki bang diambil gambar dari rupa Yesus. Kalau laki-laki. Perempuan? Itu kan rahasia Tuhan bang. Aduh. Ngeri. Ngeri kau ini. Ayo. Jawab. Pusing aku bang. Minum obat dulu aku. Jawab. Iya udah pening aku ini. Minum obat dulu. Tadi kau tantang aku berdiskusi. Ayo. Aku. Jangan-jangan Tuhanmu ada dua. Jangan-jangan ada dua, betul Edi. Sepasang dia ini laki-laki dan perempuan. Itu udah di luar nalarku itu bang. Oke. Sebentar. Aduh. Manusia itu punya pantat, betul? Yang pintar lagi bang daripada saya. Kau pintar sebetulnya. Kau tuh udah pintar sebetulnya, Di. Kau tuh pintar. Cuman masih kau dibodohi sama imanmu. Enggak masukin. Enggak bang masuk. Undang lagi yang di bawah bang. Nggak berani mereka Iya, naik. sebentar dulu. Bentar Pikir dulu nanti kau. aku akan balik. Bentar dulu. Iya, bentar dulu. Ya, oke. Ya. Ajak pening udah kepalanya Bal. Udah gak sanggup lagi. Kau Bal. ngajak aku debat, ngajak aku Udah kejang-kejang. nggak Kau sanggup buat. lagi dia Bal. Janganlah dipaksa lagi Bal. Ya, buat teman-teman yang ada di bawah, Ikhwan Fillah semua, Masya Allah, terima kasih sudah menyimak live kita dari tadi awal kita live sampai sekarang, teman-teman. Saya berdoa supaya Allah membalas kebaikan teman-teman semua, amin ya Allah. Teman-teman, saya minta tolong dibantu tap-tap layar, tembuskan 1,5 M teman-teman tap-tap layarnya. Buat yang belum follow, silakan di follow akun Kata Bible 03 supaya teman-teman semua tidak ketinggalan dalam live saya teman-teman. Nah, teman-teman yang belum absen Love Orange, untuk menjaga algoritma TikTok kita tetap baik, saya minta tolong teman-teman ditekan tombol Love Orange-nya, tombol Love Orange yang ada di atas, supaya teman-teman juga nggak ketinggalan pada saat kita diskusi. Di follow akun Kata Bible 03, di follow akunnya Uniriva, narasumber kita, sahabat saya juga. Ayah Saipul di follow-follow juga teman-teman, karena ini akun baru, akun gedenya Ayah Saipul kena tombak. Ya, semoga Allah membalas kebaikan teman-teman semua. Makasih teman-teman. Insyaallah. Percuma, karena ajaran ini bukan untuk kalian. Jadi sampai kiamat kau tak akan bisa jawab. Runtuh langit ini tak akan bisa kau jawab pertanyaan saya. Karena ajaran ini datangnya bukan untuk kau. Yesus itu diutus untuk domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Termateraikan untuk 12 suku Israel. Termateraikan darahnya Yesus itu untuk 144.000 manusia, orang. Dan di sorga itu ada 12 pintu sorga yang masing-masing di atas pintu itu sudah ada nama-nama sukunya. Pertanyaan saya, orang Kristen di Indonesia ini dari suku yang mana? Dari suku mana Anda? Jawab. Anda dari suku mana? Bangsa apa Anda ini? Kenapa kan? Nggak ada pintu free for all. Nggak ada pintu free for all, nggak ada. Udah ada nama-namanya ya Bal? Setiap pintu itu udah ada untuk tiap-tiap suku. Tidak ada orang Kristen Indonesia itu dapat tempat di surga, itu tak ada. Yang mengatakan ini teori bukan teori bodoh, ini tertulis dalam kitabmu. Makanya kitabmu tuh dibaca Bible itu bodoh, dibaca, bukan diketek.
Ini kitab ditaruh di ketek. Di mana tertulis? Ya kau cari, makanya kan kau punya Google, kau cari. Dibaca kitabmu itu dibaca. Uni, assalamualaikum Uni. Rangkayo, naik dulu Rangkayo, gantikan aku sebentar. Masuk waktu salat ya? Belum ya, ada mau aku kerjakan. Aku lagi di kantor. Kamu masih kantor? Baru datang malahan aku kantor, ada urusanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Bang Kadirop, murah rezeki sehat selalu Bang. Makasih Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Rangkayo. Aku lagi ngurus anak ini bang. Wadah. Iya. Tapi Yang tadi ngomong-ngomong itu, di bawah, berani tidak kamu debat sama Edis? Berani tidak kamu debat sama Edis? Kalau kau sanggup panggil Edis ke sini untuk berdebat dengan saya, kau ku transfer duit 1 juta. Makasih Bang Kadirop. Ayah tambahin 1 juta. Ayah tambahin 1 juta, 2 juta. Kau panggil Kudis ke sini, saya tantang berdebat. Cepat. Lihat nama aku saja bergetar dia. Assalamualaikum, lanjut dek. Mau apa? Waalaikumsalam. Oh ini lanjut nih. Aku mau ngetek ada. Lanjut. Oh ini apa? Iya, tinggal pakai jilbab. Oh yaudah. Syukurlah. Dilanjutkan Uni Rifa ya teman-teman. Masya Allah. Terima kasih teman-teman. Bang Dedek Ma, makasih. itu tadi yang nanya masalah materai tadi baca di Wahyu 7 nomor 4. Bodoh. Gitu aja. Allah Akbar. Di berapa? Gimana teorinya kata dia ngomong ke Bang Iqbal teori Iya. nenek lu breakdown. Itu tercatat di Teori-teori kitabmu. bukan teori, itu tertulis dalam kitabmu. Yang Uculuk tahu itu. Saya tambah 1 juta, tambah 1 juta, banyak di bawah. Saya garansi di 30 menit mencret. Banyak tuh. Tambah 10, tambah 3, tambah 2. Mampu Udah 15, kok. 17 Kaya juta kok. udah. Kaya kok yang bisa bawa Edis kemari. Sayangnya Edis tak berani. Edis masuk ke sini, putih wajahnya, kagak hitam lagi dia di sini. Nggak bisa, itu abu-abu, udah memang abu-abu begitu. Tuh ada nambahin 500, nambah 1 juta, nambah 2 juta. Nggak bisa putih, mana bisa putih dia kan kayo. Bisa ya abu-abu jadinya dia. Iya memang abu-abu. Tuh 60 juta ada nambah tuh. Kaya ini bisa bawa Edis ke sini. Iya yang bisa bawa Edis kemari. Ada yang mau kaya cepet, bawa Edis ke sini. Bawa Kudis ke sini, bawa dia. Edis takjil. Bilang Edis takjil dipanggil sama kata Bibel sama Iqbal. Banyak loh. Wah kalau aku nggak diblok sama si Edis, aku ada Dis sini Dis cepet Dis. Bagi 10 dua. juta lumayan ini. Lumayan kan? Bagi dua gitu. Iya. Dia mau aja tuh. Bagi 2 ntar Dis gitu. Mau aja dia. Yang penting tugas lu ngarang aja di atas, iya. Ya. Ada yang mau kasih kambing loh Bang Iqbal. Tuh. Waduh. Kambing ya. Iya.
Kata Sony, aku pedagang kambing, saya kasih satu kambing gitu. Ya, Sams Pujangga, selamat malam. Taruh mana? Sams Pujangga. Bentar ya, tunggu sabar, bentar. Ya teman-teman, kita kajian sama Uni Rifa ya. Siap Uni, santai Uni. Pelan-pelan aja Uni. Lagi pakai tusuk konde. Iya, Ah ini agak lain nih kalau udah pakai konde-konde nih. orang kayu nggak tahu sekarang ini pakai makeup artis loh. Ngeri kata Edit. Kalau abang yang ke Komal Edis gimana bang? Masa guru datangin murid? Murid suruh datang. Murid kau suruh datang. Jijik kali aku kesini nggak ada kerjaan. Suruh dia datang sini. Nggak ada kerjaan, kalian mau kaya macam mana? Lucu Bang Iqbal, lihat tuh. Oten ngasih gelar. Mana mampu kau botol, Pak Profesor Dr. Syekh Edis TV. Anjing. Apaan? Profesor apaan itu? Profesor titik Doktor titik Syekh Edis TV. Anjing. Syekhnya itu ya. Sejak kapan orang yang minta-minta takjil jadi profesor? Wah, berat saudara. Aku tidak. Debat macam mana SD? Akui tidak, betul tidak? Muhammad Rob, ngomong tai. Yang begitu kau suruh debat sama aku, suruh belajar bahasa Yunani dulu dia. Mau bikin rumah apologet di luar negeri. Wah, tertipu kalian saudara. Edis Ya bukan iyalah. bikin rumah sendiri untuk dia sendiri, goblok. Dia nggak ada kosan. Tapi kerjaan dia kemarin bagus loh sebenarnya di Amerika. Geser salju di pinggir jalan, tapi masalahnya udah nggak musim salju. Di Indonesia dia cari makan nunggu orang bulan puasa cari takjil. Iya, masalahnya Bang sekarang bukan nggak musim salju. Jadi Pakai nggak ada songkok, kegiatan. pakai kopi ya, pakai sarung, pakai baju muslim, cuma ngambil takjil bulan puasa. Oten-oten ini memang bodoh, mau aja. Edis itu nggak percaya Yesus itu Tuhan. Kau mau aja promosikan terus, botol. Ada VT-nya udah dipakein jas juga nggak pantas. Apaan sih? Buat judul apa nih? Pokoknya Kristen salah. Buat aja gitu. Ya, buat judul itu menarik kayak. Dari sisi manapun salah. Tanda seru, tanda tanya. Tanda seru, aku tanggung jawab. Aku bisa buktikan. Dari mana? Dari sisi apa? Ayo, nyok, sini. Pokoknya dari sisi manapun Kristen salah. Salah aja, bersalahan aja kalian. Apa-apa yang kalian omongkan. Yang ada adalah orang kalian bilang Tuhan, Tuhan kalian bilang orang. Anak Allah kalian bilang anak manusia kalian bilang. Entah apa-apa kalian. Hah? Aku parkun bentar ya nih, parkun ya. Iya, Dek. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
buat orang-orang Kristen secara psikologis ya, kalau room yang sudah rame konon katanya tapi masih dipromosikan, berarti ada yang dicurigai nih. Berarti kalian nggak percaya diri dengan room itu ya. Harusnya kalian bangga, bukan malah mempromosikan. Aku mana pernah Uni Rifani typing di komal-komal Kristen, nonton Bang Zuma, nonton Bang Zuma. Karena aku tidak perlu insecure, aku yakin banyak yang nonton Bang Zuma gitu loh. Kalian nonton Edis. Kenapa nggak percaya diri kalian? Ada ini. Baik, kita akan menjelaskan beberapa hal ya. Aku mau komparasi aja ya. Komparasi fundamentalnya adalah tentang ketuhanan lah dulu, aspek ketuhanan. Kristen kenapa selalu dibahas masa by masa? Karena udah bersalahan dari awalnya. Masalah yang muncul itu bukan dari umat Islam, tapi dari internal Kristen sendiri. Faktanya, walaupun tidak ada konsili, tetap saja yang namanya Kristen sampai sekarang tidak selesai siapa Tuhannya. Muhammad Tuhan, ya udah. Nabi Muhammad setara bapaknya Yesus. Oke, tangan dulu ya. Setara dulu tuh ya. Menurut umat Kristen Nabi Muhammad setara bapaknya Yesus. Ayo udah nggak apa-apa ya. Kalau kami nggak masalah kalian mau menuhankan Nabi Muhammad juga nggak apa-apa, ya kan? Pengen kali kalian menuhankan Nabi Muhammad, ya udah nggak apa-apa. Kami ikhlas-ikhlas aja kok Nabi kami kalian tuhankan, ya Iya, nggak suka-suka apa-apa kok. kalian. Ikhlas, suka-suka kalian lah. Kalau memang udah kayaknya kurang menuhankan Yesus ya, harus lagi nuhankan Nabi Muhammad, ya udahlah mau diapain lagi, silakan, ikhlas kami. 3 kurang Baik. nih, maunya 4 jadi 1. Iya kurang 5 sekalian. Oke, saya akan tunjukkan materi pertanyaan saya lagi kepada umat Kristen. Kemarin Tuhan dinasihati sama Musa. Nah, apalagi nih kelakuan keadaan Tuhan yang umat Kristen nih. Kita lihat di mesia.org pertanyaan aku kepada orang Kristen ya. Nah, agama Kristen ini agama kasih atau agama kasihan? Ya, ada literasinya, bentar aku tunjukkan literasinya ya teman-teman ya. Pertama teman-teman, apakah agama Kristen agama kasih atau kasihan? Maka aku sebutkan bahwa iya dua-duanya. Agama Kristen itu agama kasih dan plus agama kasihan. Agama kasih untuk para penjahat, agama kasihan buat penganutnya, dan juga buat orang-orang yang baik dan benar. Agama kasih kepada para penjahat dan pendosa, agama kasihan kepada orang-orang baik dan benar. Kenapa Unirifa bisa berbicara seperti itu? Apa masalahnya Unirifa? Baik, Unirifa akan menunjukkan sebuah dalil ya, tentang ajaran kasih yang menjadi dalil fundamental, dalil krusial, dalil fenomenal, dalil penting, dalil satu-satunya yang mungkin diketahui oleh umat Kristen, yaitu tetapi aku berkata kepadamu, Matius pasal 5:39 ya. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapa yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya pipi kirimu. Ajaran di luar naluri kemanusiaan ini selalu dipromosikan oleh umat Kristen hari by hari, masa by masa. Nah, ini ajaran terbaik untuk orang-orang jahat. Umat Kristen selalu agamanya berpihak kepada kejahatan. Kenapa? Karena memang perintahnya mengasihi musuh. Siapa musuh ini? Para penjahat, para pendosa. Di antaranya koruptor, pesundal, tukang cukai, tukang riba, dan macam-macam. Nah, pertanyaan yang mendasar dari ayat ini adalah bagaimana memahaminya? Kalau harfiah, apakah bisa dilakukan? Tunjuk, ada nggak orang Kristen yang bisa melakukan ini? Nggak ada teman-teman. Maka banyak orang Kristen yang berbeda pendapat tentang makna ayat ini. Apakah termasuk ayat harfiah atau termasuk ayat alegori? Nah, lanjut. Dan bahkan teman-teman, lucunya ajaran ini hanya untuk musuh. Tapi bagaimana dengan keluarga sendiri? Untuk keluarga sendiri teman-teman, umat Kristen diajarkan pertama, membenci ibu kandungnya dan bapak kandungnya. Kemudian bersikap keras kepada saudara sendiri. Ini dia teman-teman ya, saya tunjukkan ayatnya. Dalam Matius pasal kelima nomor 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Nah, kalau kepada musuh kasihi. Tapi kalau saudara marah, hukum. Inilah saya bilang ajaran ini ajaran yang berpihak kepada kejahatan, tapi tidak berpihak kepada orang-orang baik dan benar. Karena memang Yesus pernah berkata, ya, Markus pasal 2 nomor 17. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Orang benar nggak dipanggil.
Ya, orang benar tidak dipanggil. Makanya orang Islam ini jarang dipanggil. Kenapa? Orang benar. Yang didatangin siapa? Para pesundal. Kayak si Yani kemarin yang bilang bahwa aku bertemu Tuhan pakai kolor gitu. Paulus orang nggak benar dipanggil. Nah jadi memang Yesus ini adalah Tuhan untuk orang-orang yang jahat teman-teman ya. Untuk para penjahat semua. Rata-rata para penjahat yang ini. Contohnya tukang tombak Yesus. Jadi santo sekarang Longinus. Ya kan? Nah. Dan teman-teman, ada satu ayat lagi yang menjadi hukum kedua di Kristen adalah Matius pasal 22 nomor 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah pertanyaannya, bagaimana di Kristen cara mengasihi diri sendiri nih saya ajarkan nih. Pertama, pasrah kalau ada yang minta. Lukas pasal 6:30. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Harus pasrah. Maka berlakukan hal itu juga kepada orang lain. Karena kasihi orang lain itu seperti mengasihi diri sendiri. Memperlakukan diri sendiri seperti apa? Nih, pasrah kalau ada yang meminta. Yang kedua, harus kasih sama yang meminjam. Walaupun kalian nggak punya uang, tetap kasih kepada yang meminjam. Matius pasal 5 nomor 42. Patuh kepada majikan yang jahat. Nah, menderita. Kenapa? Cukuplah disebut karunia Tuhan kalau kalian menderita, kata orang Kristen. Yang selanjutnya adalah disuruh pikul salib. Nah, begitu cara memperlakukan diri sendiri, maka perlakukan juga itu kepada orang lain. Karena perintahnya begitu, kasihi orang lain seperti mengasihi dirimu sendiri. Nah ya, ajaran mengasihi diri sendiri seperti apa? Itu dia, menderita dan menderita. Mungkin seperti itu teman-teman yang bisa Uni Rifa sampaikan, Bunda Gembala sampaikan. Bunda Gembala butuhnya adalah orang Kristen yang berilmu menjelaskan kalau saya salah. Tapi kalau saya tidak salah ya, jangan kalian berani-beraninya mengatakan saya salah. Ya, kecuali kalian berilmu. Kalau kalian jemaat awam, jangan bilang saya salah. Ya, belajar dulu ya. Belajar konteks, belajar dengan hermeneutik juga. Nah baru saya tungguin. Oke teman-teman. Mister Sinaga, Muslim non Muslim. Saya Kristen. Ya silakan brother, bertanya saja. Kalau awam, kalau punya ilmu silakan menjelaskan. Tapi punya ilmu dulu. Kenapa bertanya di saja. zaman Adam tidak ada sholat? Kenapa di zaman Muhammad ada sholat? Dari mana kau tahu kalau nggak ada sholat zamannya Adam? Jawab dulu. Iya, dari mana kau tahu? Maaf ya. Dari mana kau tahu? Lihat. Dari mana kau tahu nggak ada sholat zaman Adam? Kalau tidak ada tertulis, bukan berarti tidak ada. Contoh, Yesus tidak pernah cebok. Kau pikir Yesus nggak pernah cebok? Tidak pernah tertulis Yesus pernah cebok setelah buang air besar. Maka kau simpulkan bahwa Yesus tidak pernah cebok. Jangan kayak gitu. Mentang-mentang tidak tertulis bukan berarti tidak ada. Jangan. Kau di sini bertanya aja, udah diam-diam ya. Di sini umat Kristen yang botol maksimal kayak ini, biasakan kalau seandainya nggak punya adab, saya maklum, nggak punya akhlak, saya maklum. Bawa Roh Kudusnya sekalian ya. Nggak apa-apa, nggak ada akal. Saya tahu kok. Kalian nggak ada akal. Bawa Roh Kudus aja ya. Saya mau ngobrol sama Roh Kudus kalian aja. Kalau tidak ada tertulis Nabi Adam itu diperintahkan sholat, bukan berarti dia tidak pernah sholat. Kenapa? Tasawuf. Kalau bisa ibu jawab saya kasih. Kau jangan kasih uang 50.000 aja, kau jangan nggak ada. Jangan kau tawar aku. Kau kalau kami bicara ada duitnya dulu, baru kami ngomong. Ya, aku ada duitnya, baru aku bilang, aku kasih kau duit. Ini duit nggak ada, rokok aja kadang minta sama kawanmu, kau pula mau ngasih aku duit, nggak usah. Butuh kali aku duit kalian, nggak. Aku di sini menginjili ya. Yang non muslim tugasnya hanya bertanya aja. Jangan sok-sok kalian memframing dan menjelaskan. Kalau kalian nggak ada ilmu, nggak butuh kami ya. Kami hanya mau mendengarkan penjelasan dari orang yang kredibel. Silakan di KN. Di KN. Aduh. Nggak ada orang Kristen yang cerdas pada saat dia Kristen. Nggak ada. Nggak ada. Pada saat bersamaan orang Kristen cerdas itu nggak ada. Tuh hoax. Mono muslim atau non muslim? Halo Mono. Muslim atau non muslim? Muslim atau non muslim? Buka cam Mono. Nggak bisa buka cam. Muslim atau non muslim Mono? Buka cam Mono. Nggak bisa buka cam. Kristen. Ya. Matikan dulu handphone satu lagi. Sebentar.
Silakan. Nggak bisa on cam dia nggak bisa on cam. Ya, aku kasih sekali bertanya. Kalau nggak bisa on cam, cuma sekali bertanyanya ya. Habis itu turun. Habis saya menjelaskan. Silakan. Pertanyaan pertama. Silakan sekali aja. Silakan Mono. Yang tidak bisa open cam sekali aja saya toleransi ya. Sekali saja, cepat. Mono, silakan Mono. Ya. Dengar suaranya. Ya, dengar. Silakan Mono. Ini Mbak Uni ya. Bertanya aja. Bertanya ya. Bertanya aja. Saya mau tanya sesuai dengan judul. Ya. Kristen salah itu apa nama? Arti itu apa maksudnya? Ya salah ya salah lah bro. Masa nggak tahu arti salah? Tidak benar artinya sama dengan tidak benar. Ya, Mbak Nunu tolong jelaskan maksudnya apa? Oke. Kristen mengatakan Tuhan itu satu tapi tiga, salah. Kristen mengatakan ada dosa waris, itu salah, nggak ada. Kristen mengatakan Yesus Tuhan, itu salah. Kristen mengatakan Tuhan mati buat menebus dosa, itu salah. Apa yang tidak salah di Kristen? Semua salah rata-rata. Seperti itu. Maksudnya Kristen Tuhan satu salah seperti apa? Kristen mengatakan Tuhan itu satu tapi tiga, itu salah itu. Ya, tidak mungkin satu sama dengan tiga, tiga sama dengan satu, itu udah salah. Kristen mengatakan Yesus adalah Tuhan, itu salah, nggak ada tertulis. Kristen mengatakan ada dosa waris, nggak ada tertulis, salah lagi. Ya, Kristen mengatakan Bible kitab suci, mana ada pula buktinya Bible dikatakan suci, nggak ada. Jadi rata-rata Bible itu Kristen itu salah gitu. Yang mengatakan Kristen itu tiga siapa? Ya udah, Tuhannya ada berapa memangnya Anda? Satu. Siapa nama Tuhannya? Allah Loh, Bapa. kok bingung? Oh, Allah Bapa, Yesus bukan Tuhan berarti? Yesus Tuhan. Jadi Udah dua. Roh Kudus bukan Tuhan? Roh Kudus ya roh Allah, roh Bapa. Roh Kudus sama Roh Bapa sama? Iya. Waktu Bapak ngomong di langit, inilah dia kepadanya aku berkenan, terus ada roh merpati itu sama berarti? Dua-duanya memisah diri gitu? Bukan begitu, Mbak. Terus kayak mana? Yesus itu kan firman Allah. Kok Yesus? Kita bicara Roh Kudus sama Bapak, jangan bawa Yesus lah. Yesus itu bukan roh loh. Kita bicara roh tadi. Gimana sih, Dek? Oke. Yang Roh Kudus itu dari roh Allah. Roh Kudus itu dari roh Allah. Maksudnya membelah menjadi dua rohnya gitu, kayak amuba gitu. Bukan, itu kita mesti memahaminya. Roh Kudus itu roh Allah seperti begini, Mbak Yuni. Seperti saya ini, saya kan punya roh, punya jiwa. Jiwa, terus? Apakah saya ada tiga? Kamu satu, karena kamu manusia. Yang namanya manusia ya punya roh, punya jiwa, punya badan lah. Yang saya tanya itu Tuhan kamu. Tuhan kamu kan ada yang manusianya, Yesus. Berapa itu Yesus itu? Satu atau dua? Yesus satu atau dua? Setelah dia... Yesus satu atau dua? Saya tanya, Yesus itu satu atau dua orang? Yesus satu. Nah, Bapa adalah Yesus. Bapa adalah Allah. Beda. Ya udah kau bedakan itu. Tadi ku tanya, Yesus itu berapa orang? Satu orang. Bapak itu yang Yesus bukan. Berarti beda, Tuhan mau dua. Apa-apaan ini? Maka kita harus bisa dipisahkan, Mbak Yuni. Apa yang bisa dipisahkan? Apa yang berpisah? Kita harus... Yesus itu punya roh. Saya tanya deh, Yesus punya roh enggak? Saya tanya, Yesus punya roh. Roh Allah. Roh yang di dalam dirinya itu Allah Bapa. Bagaimana? Roh yang ada dalam diri Yesus itu roh Bapa. Bapa yang Allah Bapa itu ya masuk ke dalam diri Yesus. Berarti ini Yesus ini adalah manusia yang kesurupan Tuhan gitu. Oh, berarti Yesus adalah
manusia yang kesurupan Tuhan? Bilanglah, kan aku baru tahu. Bukan Kalau Roh Kudus kayak mana itu? Roh Kudus ada di mana dia? Lah, bukan begitu, terus gimana? Coba jelaskan. Yesus itu satu orang atau dua orang? Yesus satu. Nah, Roh Bapa itu Yesus dan Roh Bapa itu sama nggak pribadinya? Roh Bapak sama dengan siapa? Yesus lah. Masa kita bilang Cahyono, Yesus lah. Kita lagi bahas Yesus, bukan bahas Anda. Lagi bahas isi Yesus. Mana ini? Kok malah kayak gitu Anda? Anda kok kayak gitu Anda? Saya kan tanya, Anda kan mengatakan bahwa saya ini kan satu, punya roh, punya jiwa, oke. Ya iya, Yesus itu kan juga gitu. Yesus punya jiwa, punya roh, punya badan. Berapa orang Yesus? Satu. Ah, Bapak itu Yesus bukan? Bukan, berarti beda. Gimana sih Anda? Anda bilang lagi, Yesus itu kan punya roh Allah. Oh, roh Bapa masuk ke dalam badan yang adalah daging. Oh, kalau gitu Yesus itu adalah manusia yang berdaging yang kemasukan Tuhan, alias kesurupan Tuhan. Bukan lagi. Jadi kayak mana? Kayak mana sebenarnya ceritanya ini? Ayolah, jangan bikin Bunda pusing. Bunda nggak mau minum obat sakit kepala, ya? Gimana coba? Itu Mbak Yuni mesti memahaminya seperti ini. Memahami yang mana? Ini lagi coba memahami nih. Yuni Coba saya pengen memahaminya. Sekarang saya contohnya Mbak Yuni. Mbak Yuni punya. Bukan Yuni, Uni Rifa, Uni, bukan Yuni. Siapa pula Yuni nih? Ya. Mbak Uni punya roh, punya Uni jiwa. Rifa, Uni itu artinya Mbak. Ya, Uni itu artinya Mbak. Uni Rifa. Gimana? Gimana penjelasannya itu? Tuhan kamu 3 atau 1? Saya bingung nih, cepat. Ini Rifa ya. Saya mau tanya Bang Mono. Saya mau tanya, kan saya bilang Kristen salah. Kenapa? Masa Tuhan 1 dibilang 3, Tuhan 3 dibilang 1, makan bakwan 3 bayarnya 1, nggak sopan banget. Nah, sekarang saya tanya, Tuhan Anda 3 atau 1? 1. Makasih topinya. Tuhan Anda Makasih, 1 Bang atau Kadirop. 2? 3. Bang Kadirop, makasih Bang. Nah, coba begini, saya jelaskan Gimana? pakai data yang coba Mbak Rifa baca di Matius 28 ayat 19. Baca aja. Gimana? Jelasin. Oke. Lihat sini perintah Yesus, perintah Tuhan kan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Oke, berarti disuruh baptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus gitu. Betul. Nama Bapa siapa? Nama Bapa itu adalah cahaya tak bisa terhadap. Cahaya nama Bapak. Oh, jadi nama Bapak Cahaya namanya. Oh, gitu. Allah. Oh, Allah namanya. Nama Bapak Allah. Nama anak siapa? Yesus. Nama Roh Kudus siapa? Roh Kudus adalah roh Allah sendiri. Namanya siapa? Roh Allah sendiri. Namanya Roh Allah. Oh, itu nama Roh Allah itu. Oh, jadi kalau membaptis itu pakai Allah, Anak, Yesus, Roh Kudus, Roh Allah gitu. Oh, gitu nama. Roh Allah nama Roh Kudus, Allah nama Bapa, Yesus sama Anak gitu. Dia itu Rifa. Hah? Dia 3 pribadi, satu hati. 3 pribadi. 3 kepribadian enggak? Bro, dia kan 3 pribadi. Dia 3 kepribadian enggak? Pribadi itu Waduh. bisa mengerti seperti ini. Iya, kan saya udah tahu kita, tentang pribadi. seperti kan. Saya nggak tanya tentang pribadi. Saya sudah terima bahwa dia 3 pribadi. Yang saya tanya punya 3 kepribadian nggak yang 3 pribadi ini? Atau jangan-jangan ada yang 2 nggak punya kepribadian? Iya, punya pribadi dan kepribadian nggak? Wah, nggak punya kepribadian nih, bahaya nih. Tuhan nggak punya kepribadian. Kita harus bisa mengerti pribadi. Duh, bahaya nih.
Bahaya nih kalau Kita tidak punya kepribadian manusia, Tuhan nih. Masa ada manusia. Tuhan yang nggak punya kepribadian nih? Gimana nih? Saya kan manusia, saya punya roh, Ah, punya jiwa. ah. Apakah saya? 3. Kamu satu, kita kan udah bahas itu, kok balik lagi. Kamu satu. Nah masalahnya Yesus itu satu orang atau 2 orang Yesus? Yesus itu satu. Satu. Nah, Bapak itu Yesus bukan? Aduh. Pasti Bapak. Yesus itu adalah firman Allah. Udah diam ya. Udah. Makasih ya. Makanya saya tuh nggak minta orang nggak berilmu untuk jelasin. Baik, saya kajian aja. Kita masuk kajian ontologis ya. Ini kenapa umat Kristen ini selalu menuhankan orang dan mengorangkan Tuhan ya. Karena mereka tidak menggunakan prinsip-prinsip filsafat dalam memahami esensi ketuhanan. Mereka tidak mengerti yang disebut dengan hakikat, esensi atau inti atau yang hak. Mereka tidak mengerti hal itu. Kenapa? Mereka memang tidak diajarkan. Dalam Islam, ilmu yang mempelajari tentang yang hak ini adalah ilmu mantik, ilmu logika. Nah, bagaimana cara kita mengaplikasikannya dalam keimanan? Maka kita harus membedakan mana Tuhan, mana manusia. Kalau tidak ada bedanya Tuhan dan manusia, maka bisa jadi kita menuhankan manusia dan memanusiakan Tuhan. Dalam Islam, mudah sekali kita membedakan Tuhan dan manusia. Tuhan adalah pencipta yang tidak diciptakan, manusia adalah ciptaan. Maka kalau ada manusia yang mengaku pencipta, itu bohong, itu dusta, itu sudah gagal sebagai Tuhan. Maka dia bisa dikatakan sebagai Tuhan yang kemanusia-manusiaan atau manusia yang ketuhan-tuhanan. Ingat dalam KBBI, roh halus yang menjadi manusia, hidup di tengah-tengah manusia disebut sebagai siluman. Manusia yang memiliki ciri berbeda dari manusia normal secara genetika berubah disebut mutan, ya. Siluman dari roh jadi manusia, mutan dari manusia menjadi sesuatu yang berbeda. Contoh mutan siapa? Kura-kura ninja, mutan. Nah, sementara anak-anak dewa persilangan perkawinan antara dewa dan manusia disebut titan. Titan. Maka kalau ada manusia yang jadi Tuhan atau Tuhan yang jadi manusia, tidak bisa dikatakan Tuhan lagi, tapi tuman. Tuhan kemanusia-manusiaan. Ini namanya adalah ilmu hakikat secara ontologis. Nggak bisa dikatakan Tuhan karena dia punya sisi kemanusiaan. Maka bisa dikatakan Tuhan tapi dikatakan begini, Tuhan kemanusia-manusiaan. Sama seperti ini. Laki-laki andai menggunakan pakaian perempuan tidak bisa dikatakan perempuan. Namanya lady boy, bencong. Ya, kalau seandainya perempuan menjadi laki-laki pakaiannya maka disebut dengan tomboy. Maka kalau ada Tuhan jadi manusia, maka tuman, bukan Tuhan, bukan manusia, karena sudah bercampur disebut sebagai tuman. Ya, tuman atau balik aja, mantu. Nah, boleh, terserah, mana yang suka. Silakan masukkan ke BBI, itu usulan saya. Ya. Itu ya, suka-suka kalian aja. Nah, jadi tolong jangan kalian itu mengganggu peradaban, merusak bahasa ya. Karena bahasa itu sudah ada KBBI-nya. Kalian mungkin pernah belajar biologis, kawan-kawan Kristen. Ada yang disebut dengan genus, ada yang disebut dengan ordo, ada yang disebut dengan klasifikasi. Contoh, ada yang jenis unggas, tapi tidak semua unggas itu sama. Makanya diberi nama dia bebek dan ayam. Maka ayam dan bebek masuk klasifikasi unggas, tapi berbeda jenis. Sama, Yesus dan Bapa jenisnya Tuhan, tapi beda jenis. Kalau Yesus Tuhan dari kalangan manusia, kalau Bapa Tuhan dari kalangan roh. Kalau mereka berkawin atau nikah, maka jadilah roh kemanusia-manusiaan atau manusia keroh-rohan. Gitu. Ya, paham kan? Ya, dengarkan sekali lagi nih, Bunda Gembala nih ya. Dengar ya, sekali lagi. Yesus, Bapa dan Roh Kudus itu terklasifikasi ke dalam Allah. Itu jenis Tuhan. Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Tapi itu namanya klasifikasi ya, klasifikasi dalam jenis yang berbeda. Yesus Tuhan dalam jenis manusia, Bapa Tuhan dalam jenis roh. Ya. Kalau penyembah Bapa disebut animisme. Kalau penyembah Yesus yang manusia disebut avodazarah, penyembah berhala.
Gitu. Pahami itu. Animisme dan penyembah paganisme. Kemudian kalau menyembah ketiga-tiganya disebut dengan politeisme yang malu-malu mengakuinya alias Tritunggal. Jadi Tritunggal itu adalah aliran agama yang Tuhannya sebenarnya 3 tapi malu mengakui, maka dikatakan 1. Nggak jujur. Nggak jujur anak bunda. Bilang aja 3. Ada Bapa, Putra, Roh Kudus. Berapa itu? Nggak ada 1. 1 apa? Ditanya mencret. Apanya yang 1? Esensi. Esensi apa? Yesus manusia. Allah roh. Roh Kudus roh merpati. Apanya yang sama? Apanya yang sama? Coba saya tanya dulu. Apanya yang sama antara Bapa, Yesus dan roh merpati? Apanya yang sama? Apanya yang sama? Bentuk beda. Yesus punya bentuk manusia. Bapa punya bentuk roh. Roh Kudus punya bentuk kayak merpati. Bentuknya juga udah beda. Sifat beda. Bapak suka membunuh anak kecil. Yesus pesundal aja diselamatkan. Roh Kudus saya nggak tahu lah ya. Jarang-jarang nampak. Roh Kudus sering ngajarin orang Kristen menghujat tuh. Karena kata orang Kristen yang ada dalam diri mereka Roh Kudus. Suka numpang-numpang di badan orang. Ya, mengajari manusia-manusia. Gitulah kira-kira orang Kristen bilang. Maka pertanyaan saya adalah, apa kesamaan antara Bapa, Putra, Roh Kudus? Silakan dijawab. Apanya yang 1? 1 apa? Silakan dijawab kalau nggak pertanyaannya. Monggo. Izin dulu nih. Tadi ini si Nyai Vi ini di bawah kata dia kalau berbicara itu pakai data. Silakan Nyai Vi berdiskusi dengan Uni. Silakan. Ya. Oke, saya mau bicara ya. Kalau kami Kristen itu 3 Tuhan itu yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya kan? Jadi berapa itu, Kak? Itu 3 ya. Kepercayaan kami itu begini. Oh, 3. Kepercayaan kami itu begini. Kakak jujur, alhamdulillah kakak jujur. Ini kita kan menurut kepercayaan kita masing-masing kan. Iya. Gitu. Jadi kepercayaan masing-masing. Jadi Allah itu yang mengutus Roh Kudus. Nah, seperti itu. Jadi mengutus Yesus itu untuk menebus dosa-dosa kami manusia. Mengutus Roh Kudus atau mengutus Yesus nih, Kak? Tadi mengutus Roh Yesus. Kudus tiba-tiba berpindah ke Yesus. Yang mana nih? Begini, Bu. Allah itu mengutus Yesus turun ke bumi. Mengutus Yesus Ya, turun ke bumi. untuk menebus dosa-dosa kami manusia di bumi ini. Seperti Oh, berarti Yesus itu memang diturunkan ke dunia untuk mati doang. Walah. Untuk menebus dosa-dosa manusia, Ibu, begitu. Iya. Untuk mati doang. Oh, kirain ada manfaatnya, yang lain nggak ada. Cuman untuk mati aja. Ya udah, ya pantas nggak ada buat peradaban Ya, kalau manfaatnya ya. begini, Ibu, Oke, lanjut. kalau kepercayaan Ibu Yesus turun ke dunia untuk mati saja itu kan Loh, kepercayaan kan Ibu yang bilang tadi. Iya, itu Kan Ibu menurut yang bilang dia kepercayaan. menembus Begini, dosa. Bu, itu kan menurut kepercayaan agama saya seperti itu. Nah, Iya, sekarang kan saya tanya, cuman menyimpulkan bahwa Yesus datang untuk mati doang, Bang, kan gitu. ya dia menembus dosa-dosa manusia, makanya dia mati dan dia bangkit naik ke Iya, surga, makanya dia nggak pernah Ibu. bekerja karena memang dia itu turun cuman buat mati doang ya. Oh alah lah, kirain Kalau ada memang manfaatnya penanggapan buat Ibu seperti itu peradaban. ya sudah terserah seperti itu. Jadi Loh, kan Ibu sekarang yang kan saya bilang sudah barusan. menjelaskan. Iya kan? Ya memang saya yang bilang Yesus Iya. turun. Dia Bener nggak saya bilang Tuhan kalau Yesus itu mengutus turun hanya untuk Yesus ke mati? dunia itu untuk menebus dosa-dosa kami di muka bumi ini seperti itu, Ibu. Itu menurut Oh, salah kepercayaan. saya berarti kakak. Ya saya salah. Berarti menurut kakak Tuhan Bapak menyuruh anaknya turun ke dunia untuk mati gitu. Berarti Tuhan Bapak memang sengaja untuk membunuh Tuhan anak gitu. Oh, Membunuh. gitu. Membunuh. Kan yang mengutuskan Bapak. Kan saya bilang mengutus, bukan membunuh kan, Ibu? Ya tapi kan diutus untuk mati. Ya Tidak, diutus Ibu. untuk Kita bunuh diri manusia lah ini- untuk mati. kita manusia ini pasti mati kan? Ya memang kita pasti mati, Kak. Makanya Bapak itu mengutus anaknya buat mati kan? Berarti dia yang membunuh, Pak. Kak, gimana sih, Kak? Kalau saya utus anak saya ke medan perang sengaja tanpa tahu anak saya bisa membela diri, berarti saya mengutus anak saya untuk mati tuh, Kak. Ya sudah, kalau memang begini, Ibu, mau bicara apapun tetap itu menurut kepercayaan agama saya. Pokoknya Yesus Tuhan gitu. Yesus Yang penting Tuhan. Yesus ditebus menebus dosa. Oh ya udahlah. Kalau gitu kita udah susah sih. Ya. Kalau pokoknya Yesus adalah Tuhan, itu agak susah kita, Bu. Agak macet kita, Jadi, macet tadi kan internasional saya kita. cuma menjelaskan pertanyaan Ibu yang pertama tuh, ya Iya, kan? terima Jadi, kasih. Sekarang boleh kan saya bertanya? Oh, di sini justru sebenarnya orang Kristen bertanya aja, Bu. Nggak usah menjelaskan sebenarnya.
Oh begitu. Justru semakin kakak menjelaskan saya semakin bingung. Nggak gini kak, kenapa kami nggak butuh penjelasan Kristen? Karena semakin kalian menjelaskan semakin minum bodrek kami. Ya memang karena kalau ibu mengerti agama saya berarti ibu masuk dong agama saya, dan kalau saya mengerti Oh berarti ibu, agama pasti saya ibu masuk dong tidak agama bisa ibu. dimengerti. Oh iya ya, berarti Ya, agama ibu saya tidak bisa menjelaskan agama dimengerti. ibu, kalau ibu sudah punya pendirian atas agama ibu ya memang susah. Memang Bukan, ibu bukan bu. kepercayaan Memang agama agama ibu. ibu nggak, saya tanya deh, agama ibu bisa dimengerti nggak? Kalau saya ya saya mengerti agama saya seperti Ah, coba jelasin ke saya, tuh. Yang satunya apa, yang tiganya apa, Tritunggal itu. Coba, ini ibu ini ngerti teman-teman. Dengar teman-teman ya, mana tuh kita paham nih. Ayo bu, jelaskan bu. Satunya apa, tiganya apa. Monggo bu. maksudnya satunya apa tiganya apa itu bagaimana ibu? Lah, kan Tritunggal bu, tri dan tunggal bu. Masa ikan teri sama ini tanggal kan nggak mungkin bu. Tri tunggal terdiri dari kata tri dan tunggal. Trinya itu kan bukan ikan teri bu. Tri itu kan 3 bu. Tunggal itu kan 1. Makanya saya tanya. Tri itu tri apanya? Tunggal itu tunggal apanya gitu loh bu. Di tunggal ya bu, 3 dalam 1 berarti. Iya. Kami kan Nah, punya tiganya Bapa, apa, satunya apa? Putra. Ya. Begini, Bu. Kami punya Begini. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ya kan? Nah, itu apa itu? Apa itu bu? Yang putra Itu kan bapak Roh 3 Kudus itu dalam apa? 1 itu, Tritunggal itu bu. Dimi dulu deh, Iqbal, suaranya kedengaran deh. Ya 3 tadi itu, yang 3 tadi itu apanya bu? Yang 3 tadi itu apa? Makanya ibu biar Bapak, saya jelaskan. anak Roh Kudus Ini itu apa? Bapaknya ya saya jelaskan kan ibu. Begini bu. Iya makin ibu jelaskan makin bingung saya. Coba, yang 3-nya tadi itu apa itu? Yang 3 itu? Tiganya begini ibu, Tritunggal itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tunggal itu Ya berarti itu satu, apa? kan? Itu apa? Yang 3 itu apa? Begini Yang ibu sebutin itu Tuhan atau Allah? Saya nggak tahu tuh apa itu Tuhan. Ibu, Tuhan kalau 3. kepercayaan kami, Tritunggal itu begini Ibu. Kalau kepercayaan kami, Tritunggal itu ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya kan? Itu Ibu? apa Ini yang 3 tiga. itu? Nah, Itu karena jenis-jenis begini, apa? kenapa Tuhan kami kah? harus jadi tunggal menjadi satu? Karena ketiga-tiga itu kami harus percaya Ibu, seperti itu. Hah? 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 Begini, tunggal kan? Tritunggal kan? Bapa, Enggak bu, bukan bu. Yang 3-nya itu Bapa Putra Roh Kudus itu apa? 3 itu apa? Jenis apa itu? Jenis-jenis Tuhan. Nyai, kalau Nyai, kalau Tuhan, Nyai. kalau Tuhan ya. Nyai, maksud Uni itu kayak gini, yang disebut Allah, Bapa, Roh Kudus, Anak itu apa? Ubi Itu apa kah? itu? Tuhan kah? Allah itu. Jahe kah? Oke, Jahe begini. kah? Oke, begini. Makanan kah gitu? Apa itu yang 3 itu tuh? Saya nggak ngerti tuh. Bapa, Putra, Roh Kudus itu apa gitu? Itu masuk ke dalam jenis-jenis apa gitu? Begini ya Ibu. Bapak itu apa? Bapak itu apa? Bapak itu dia yang mengutus Tuhan Yesus. Dia Tuhan bukan? Dia Allah. Oh, makanya jelasin dulu Dia tadi. Itu. Dengar teman-teman, ini sudah mulai terang nih. Ya, ini Tuhan baik, mulai terang. Saya sepertinya sudah kemasukan Roh Kudus. Bapak adalah Allah. Terus anak Allah bukan? Anak Tuhan Ibu, Tuhan. Dengar beda teman-teman. Allah dan Tuhan. Pertanyaannya apa beda Tuhan dan Allah, Bu? Karena kalau Allah itu dia mengutus Tuhan Yesus. Oh, Dia yang kalau Allah mengutus. Nah, Bapa Kalau dari diutus dia, jadi Tuhan. ya seperti itu. Kalau Allah Bapa itu Tuhan bukan? Allah Bapa, Allah Bapa itu Ya Allah Bapa Ini, Pak. Tuhan. Allah Bapa ya Allah. Oh, Allah doang. Tapi bukan Tuhan ya. Bukan Tuhan ya. Tuhan bukan ya Tuhan ya. Yesus, seperti itu Ibu. Ya, enggak maksudnya Allah Bapa bukan Tuhan kan? Allah Bapa itu bukan Tuhan, Ibu. Tuhan Yesus ya Tuhan Yesus. Bukan Tuhan, saudara. Ini parah Allah ini parah ini. Bapa. Ini Pak. Ingat teman-teman ya. Allah Bapa bukan Tuhan. Ya. Allah Bapa bukan Tuhan. Sekali lagi Uni Rifat tekankan, terima kasih informasi luar biasa dari Kak Nyaifi ini. Baru saya tercerahkan. Oh pantesan ternyata Allah Bapa bukan Tuhan. Yesus bukan Allah ya. Tapi Tuhan. Tuhan Yesus. Kalau menurut kepercayaan saya Tuhan itu Tuhan Yesus. Oke, Uni Oke, sudah, nambahkan sudah. Uni. Anaknya Allah. Matius 11:25 itu apa, Mbak Nyai? Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Itu Salah apa? itu Matius itu. Iqbal, Matius itu Salah. salah ini betul. Oke, saya jelaskan ya. Bagaimana? Oke, begini Ibu. Aku bersyukur bagaimana Pak tadi? Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi.
Ya, dia Salah bersyukur itu. kepada Bapaknya dan Tuhan Yesus kan, Ibu. Karena Tuhan Nah, Yesus kan dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Oh, jadi Yesus bersyukur kepada dirinya sendiri. Kalau Tuhan Yesus ya berarti. Macet. Iya Iqbal ini nggak paham. Gini loh, Kak Nyai, Iqbal itu bertanya ketika Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu, Allah, Tuhan. Gitu loh. Nah, kata kakak, Allah itu kepada Bapa, Tuhan kepada Yesus. Jadi Yesus bersyukur kepada Bapa dan bersyukur kepada dirinya sendiri. Enggak, Itu kan Kak Umi. maksudnya. Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi. berarti Bapa Bapa itu Tuhan. adalah menurut Yesus, Bapa itu adalah Tuhan. Coba. Yesus salah. Kakak ini yang betul. salah. Yesus salah itu. Dua entitas di situ, dua entitas. Kakak ini yang betul. Gantian teman-teman. Udah, begini aja, oke. Begini, itu mau apapun yang tertulis di kitab Bible-nya kami, itu sudah menjadi kepercayaan Nggak, kami. tanggapi dulu Kak. Itu yang disampaikan sama saudara saya barusan itu. Kan kakak bilang tadi, Bapak itu bukan Tuhan tapi Allah. Tapi ayatnya ada. Yesus pernah berkata, aku bersyukur kepada Bapa, Tuhan, gitu, langit dan bumi. Gitu. Jadi Iya, Bapak itu tertulis Tuhan, di kata mana Yesus. Yang itu? benar Ayat mana? berapa itu, Kakak? Itu Matius berapa tadi Iqbal tuh? Matius berapa dek? Kebetulan saya nggak bawa Alkitab. Matius pasal 11 Saya ayat tunjukkan ya. ke-25. Nomor 25. Matius 11. Coba. Saya tunjukin deh. Kakak ada Bible? Saya nggak ada, Ibu. Udah saya tunjukin Oke, ya. teman-teman. Ya, teman-teman yang ada di bawah dibantu tap-tap layar, teman-teman, dibantu tap-tap layar, di-share dan posting ulang. Buat yang belum follow silakan di-follow, teman-teman. Makasih. Matius berapa tadi dek? Bentar ya dek. Nyanyi ya. Matius 11:25. Ya. Matius Oh, pasal udah ada 11:25. Nih ya. Pas pula terbuka Matius 11:25 nih. Qadarullah nih ya. Nih, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Wah, yang benar yang mana nih Kak? Kata kakak tadi Bapak bukan Tuhan nih. Wah, kayaknya Yesus yang salah nih. Bukan, Ibu. Kalau karena saya nih, Ibu, saya nggak baca Bible-nya. Kalau saya, kepercayaan saya ya, kalau setahu saya itu Bapa, Putra dan Roh Kudus itu Bapa ialah Bapa, Tuhan Yesus ialah Tuhan Yesus dan Roh Kudus ialah Roh Kudus, seperti itu. Iya, tapi Matius 11:25 berarti ayatnya salah, ini kan robek udah dijelasin. aja, robek Bibelmu, robek. Seperti itu. Kita kan oke. Loh, kok nggak percaya itu dikasih kalau ayat aja menurut kok nggak kakak percaya? Dikasih ayat sama saudara saya, tanggapan kakak gimana? Kalau kakak akui itu salah nggak apa-apa, kami ikhlas kok mengatakannya, nggak apa-apa kok. Kalau kakak bilang itu ayat salah, kami terima kok. Asal kakak jujur Ibu. aja. Oke. Oh, tidak, saya begini Ibu. Kalau kami itu berdoa begini ya Ibu ya. Saya bersyukur kalau kita berdoa ya kita Kita lagi nggak nanya, enggak. Kita lagi nggak nanya kakak berdoa. Kita lagi tanya Yesus waktu berdoa itu mengatakan Bapa adalah Tuhan. Sementara kakak bilang tadi Bapa itu bukan Tuhan. Menurut kakak yang mana yang salah, kakak atau Yesus? Begini ya Ibu, tadi yang tertulis itu saya baca itu saya bersyukur kepada Allah Tuhan. Ini Yesus Bu yang berkata pada waktu itu berkatalah Yesus (2) tanda kutip, Nah. aku bersyukur kepadamu Bapa. Pertanyaannya yang ngomong di sini siapa? Yesus kan? Nah, Tuhan, ketika Yesus Tuhan mengatakan Yesus. bahwa iya, dia bersyukur kepada Bapa yang adalah Tuhan. Tadi Ibu bilang bahwa Bapa bukan Tuhan, dia adalah Allah. Yang benar Ya. Ibu atau Yesus? Siapa yang berbohong nih? Ibu atau Yesus yang berbohong? Oke, saya jelaskan tertulis di kitab Bible itu ya Bu. Ya, ini udah ada kontradiksi, Kakak tidak perlu menjelaskan apa yang baru kakak baca. Kakak aja baru tahu ada ayatnya ini loh. Kok kakak tiba-tiba mau ngejelasin ayat yang baru kakak baca? Bukan Ibu. Karena dalam Kak, situ begini Kak. Dalam berdiskusi itu, pastikan kalian belajar dulu Kak. Kakak baru aja melihat ayatnya. Tiba-tiba kakak sudah mau menjelaskan. Tadi kakak jelas-jelas mengatakan bahwa Bapak itu bukan Tuhan, tapi Allah. Tapi kakak dibantah sama Yesus. Ternyata kata Yesus, Bapa adalah Tuhan. Ibu hanya mengakui kesalahan saja, sangat tidak mau. Bagaimana mungkin kita lanjut diskusi, coba. Kak, kita kalau salah, harusnya kita mengakui bahwa kita salah. Bukan mempertahankan kesalahan kita dengan berputar-putar. Kesalahan ini semua salah paham. Oke, saja. sekarang saya tanya. Loh, salah paham di mana? Yesus Begini, mengatakan, Ibu. Ya, dia aku bersyukur kepada... dia bersyukur untuk diri dia kan? Dia bersyukur. Iya, dia bersyukur Bukan kepada dia Allah bilang, Bapa yang adalah Tuhan. kan? Apakah Kak, di ayat ini dikatakan bahwa Bapa adalah Tuhan. Kakak bilang Bapa bukan Tuhan, tapi Allah. Yang benar yang mana? Nyai, kau jadi Tuhan aja, Nyai. Nyai, kau aja yang jadi Tuhan. Ibu
Ibu, di Nih, situ coba tunjukkan lagi ayatnya nih. Nih, adalah tunjukkan Tuhan. lagi ayatnya Di nih. situ tidak tertulis bahwa Allah Diam Nyai, diam Nyai. Diam. Dibacakan aja diksinya biar kau nggak jadi Tuhan kau. Takutnya kau jadi Tuhan juga nanti. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Bapa ini Tuhan bukan? Kepadamu, Bapa tuh. Tuhannya Tuhan. Tuhan Itu siapa? ada Bapak ini Tuhan komanya bukan? kan? Itu ada tanda komanya kan? Bukan Ya, dia bilang siapa Bapak Tuhan di adalah situ? Tuhan kan? Siapa Tuhan di situ? Oh, berarti dia mau mengatakan Bapa ada lain beda, Tuhan beda sendiri. Waduh, rusak parah ini. Ini parah nih. Ngeri nih. Sudahlah kalau Parah. memang pemahaman ibu sama semua yang ada di sini. Kok pemahaman kita? Itu ayatmu, Kak. Itu kan Kitab sucimu loh, Kak. tersebut terbilang tercatat. Saya tidak menyangkal kitab suci terternya saya. seperti Saya itu. tidak menyangkal Bible saya. Kau menyangkal dari tadi menurut kaidah keilmuan kau menyangkal kenapa Kak? Kau saja tak jadi Tuhan. Saya tidak menyangkal karena di situ ada Di Bapak situ Tuhan. Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu. Yang namanya kepadamu itu berarti kepada seseorang atau satu entitas di luar daripada dirinya. Kan Kepadamu. kalian mengarang loh. Tadi kalian bilang Bapak adalah Tuhan. Seperti itu kan? Loh, Kalian mengarang yang loh. mengatakan Bapa adalah Tuhan itu kitabmu, botol, bukan kami. Mana yang mengatakan Bapak adalah Tuhan? Dia bilang Woi, Bapak Matius adalah 11:25 itu aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Menurut Yesus Dia kan Bapa nggak bilang di situ kalau Bapak adalah Tuhan. Aku bersyukur kepadamu Bapak adalah Tuhan. Kan dia nggak bilang di situ, Kakak. astaga bodohnya ini. Kalian bodoh. Kalian yang nggak ngerti. Masa Sekarang saya tanya, di situ Bapak siapa? Bapak yang kalian mengerti tidak? Bapak itu yang mengutus Tuhan Yesus. Bapak di situ siapa? Bapak di situ? Bapak di sini ya Bapak saya lah. Wah, udah gila ini. Kau yang gila. Udah sinting ini, Kristen. Bapak dia yang ngutus Yesus, Bang. Benar, Bang. Ya pertanyaan kau bodoh. Pertanyaan kalian Yang bodoh itu kau karena menarasikan Kalau sesuatu ada tak tulis berdalil, bodoh. Kalau ada tulis di kitab suci itu, di Bible itu, aku Bapa adalah Tuhan Yesus. Nah, itu baru kalian pertanyakan. Seperti itu bukan kalian Ya Oke, ampun. sekarang begini. Gila, Oke. gila. Nggak ada guna. Bilang Nggak ada aja guna, kau nggak ada takut guna. karena kau Nggak ada guna. botol, Kau tak ada ilmu. memakai nama Betina botol kau ini memang. Tolol. Lain ditanya, lain kau anu kan, bodoh. Sudah kau botol. Memakai Tadi Bodoh. udah aku bilang dia di bawah. Udah Kak, kau bersundal aja. Soalnya Viti kau itu memampangkan aurat semua di situ. Bersundal aja kau udah. Maksa dia mau naik. Sudahlah botol memaksa. Jelas-jelas diksinya tertulis aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Menurut Yesus Bapa itu Tuhan. Dipisahkannya pakai koma. Udah gila orang ini. Lah, kalau Bapa itu bukan Tuhan, terus Bapa itu siapa? Tuhan langit dan bumi itu siapa, botol? Mabuk lem ibu-ibu ini. Bapak di situ siapa? Bapak aku lah di rumah kata dia. Loh, Waduh. Ayo orang ngisap lem lagi naik. Aduh, yang- berat ini pertanyaannya. Ah, buka kamera dulu, buka kamera. Nah, ngapain pakai kamera? Aduh, terlalu ganteng gua. Si botol lagi naik.